Halo sahabat mancing, berjumpa lagi dengan saya di channel Angler Timur. Pada hari ini saya nggak ngupload video mancing, karena pada video ini saya pengen kasih tahu ke para penonton, yang khususnya yang mereka yang suka datang ke Dermaga Marina Ancol, bagaimana cara mancing di Dermaga Marina Ancol, khususnya target ikan kiper dan ikan baronang. Oke, jadi awalnya saya ceritain dulu kenapa saya nggak upload ya. Jadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 saya itu mancing ke Ancol dan Marina Ancol yang seperti biasalah, target saya tuh ikan kiper. Namun sebelum memancing biasanya saya cek dulu pasang surutnya air laut itu di aplikasi Sidechat namanya. Nanti saya tulis deh di sini nama aplikasinya. Nah memang pas saat saya cek itu surut, keadaannya tuh surut. Nah ikan waktu air surut itu cenderung nggak makan, mereka itu kabur ke tempat yang tengah lebih dalam. Jadi di pinggiran itu mereka kurang makan. Alhasil saya dan bokap cuma dapat 12 ekor doang. Nah itu kan kalau saya bilangnya boncos ya, jadi saya nggak upload. Oke, lanjut. Eh, Setelah pasang surut air laut, yang perlu kalian perhatikan itu adalah cuaca, mendung atau panas. Nah, ikan itu biasanya ikan kiper atau baronang itu biasanya mereka main di cuaca yang panas terik. Kalau airnya dingin atau mendung, mereka kurang makan. Jadi, yang pertama adalah pasang surut air laut. Jadi kalau airnya itu pasang seharian gitu nggak turun-turun dan cuacanya itu panas terik, itu dijamin main. Tapi yang namanya laut ya untung-untungan juga. Kalian juga mesti mencoba ya. Tidak apa kemungkinan ikan itu main itu besar pada saat airnya pasang dan cuacanya panas. Oke, yang terus kita lanjut ke rangkaiannya. Bagaimana sih rangkaian ikan kiper atau baronang yang biasa saya gunakan? Oke, oke, yang pertama itu faktor dari benangnya. Kalau ikan kiper atau baronang itu cenderung mereka pakai benang yang tipis tapi kuat. Nah, biasanya ini bukan promosi ya, teman-teman ya. Sahabat mancing, ini bukan promosi, tapi ini saya cuman kasih tahu ke kalian biasanya saya pakai merek apa. Jadi, biasanya itu saya pakai Tenkara. Nih, benangnya tipis banget. Benangnya tipis tuh, tipis banget. Tapi kuat ini. Nah, ini tuh ketebalannya 5 lip, bisa untuk 2 kg, 0,18 mm. Oke, sip. Jadi mau bagaimanapun rangkaiannya, kalau benangnya itu terlalu besar, ikan itu nggak makan, susah makan. Lebih baik kita pakai benang yang tipis, ikan cenderung makan walaupun resiko putusnya itu besar kalau disambar yang agak gedean. Tapi sejauh ini sih naik sama saya kalau pakai benang yang tipis-tipis begini. Oke, setelah benang yang kita gunakan itu harus tipis dan kuat, biasanya saya dari benang saya pakaiin timah bolong ya. Sebentar, saya ambil dulu. Timah bolong nih, sebesar ini nih, sebesar biji kacang hijau. Nah, ini kita masukin ke benangnya, ke benang. Oke, kita masukin ke benang. Setelah itu, kita masukkan ke kili-kili. Bentar, saya ambil dulu. Kili-kili nih, biasa yang saya pakai. Oke, jadi jangan pakai kili-kili yang besar, pakai kili-kili yang kecil aja. Supaya ikannya juga nanti nggak curiga. Setelah itu kita ikat ya. Kita ikat ke kili-kili benangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini kita ikat sampai seperti ini ya. Oke, ini kelebihannya harus kita potong nih. Ini saya gigit aja. Jadi seperti ini nih rangkaiannya. Rangkaian atasnya ya. Nih, sementara seperti ini dulu nih.
Ini disesuaikan ya teman-teman ya. Kalau untuk yang mau pakai pelampung ya pakai, atau yang tidak pakai pelampung juga bisa. Kalau tidak pakai pelampung, saya biasa di dermaga main melayang-melayang. Nanti saya jelasin tekniknya. Oke, setelah dari sini kita sambungin lagi cabang 2 benang buat kailnya, buat kail ya. Oke, ini kita ikat lagi ya untuk kailnya yang ini. Kita ikat. Ini agak panjangan karena untuk kail kan. 1, 2, 3, 4, 5. Ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, untuk lebih jelasnya cara mengikat benang ke kili-kili ada di video saya yang sebelum-sebelumnya. Oke, ini kita masukin. Sip. Kita ambil. Kita tarik kili-kilinya. Oke, sudah seperti ini. Kita gigit atau kita gunting. Oke, sampai sini begini kira-kira rangkaiannya. Nah, tinggal teman-teman pilih mau cari ikan baronang atau ikan kiper. Ini bisa digunakan untuk cari ikan baronang, bisa juga dipakai untuk cari ikan kiper. Yang penting nanti umpannya bakwan ya, karena di Ancol Dermaga Marina itu yang makan bakwan itu cuma 2 jenis ikan. Ya, kalau nggak ikan kiper, ya ikan baronang. Kalau teman-teman mau pakai, kalau mau teman-teman mau cari ikan baronang, pakailah kail ukuran nomor 1 kecil. Bentar, saya carikan dulu. Ini 4. Nah, ini kecil. Nomor 1 kecil. Biasa saya pakai merek ini, Karbon. Oke. Supaya kenapa? Supaya dia itu masuk mulutnya ke mulut baronang ya. Baronang itu kan mulutnya kecil tapi badannya besar. Kail nomor 1 kecil ini bisa digunakan juga untuk mancing ikan kiper. Tetapi biasanya ditelen sama dia ke dalam-dalam jadi ribet. Dan kalau disambar yang gedean, cenderung putus atau kailnya lurus. Jadi saya saranin buat teman-teman kalau kail nomor 1 kecil ini buat cari ikan baronang. Nah, kalau untuk cari ikan kiper itu saya biasanya pakai kail nomor 4 kecil atau nomor 5 kecil. Ini saya kasih ini fotonya. Ini nih, sebesar ini nih kalau kail nomor 4 kecil. Oke. Sama juga karbon merek karbon nomor 4 atau nomor 5-nya. Nih, lebih gedean lagi nomor 5. Oke. Jadi itu ya teman-teman ya. Yang pertama dari rangkaian itu benang sangat mempengaruhi, harus benang yang tipis dan kuat. Dan yang terakhir itu kail. Kailnya itu harus kail kecil. Kalau mau cari ikan baronang dan kiper bisa menggunakan kail nomor 1 kecil, tapi khusus baronang ya, itu nomor 1 kecil. Tapi kalau kalian khusus mau cari ikan kiper, itu pakailah kail nomor 4 atau 5. Nih, saya lihatin lagi perbandingannya ya, 4 dan 5. Oke, udah cukup. Nah, habis itu kita pasang deh kailnya ke benang yang sudah disiapkan tadi, cabang 2 tadi. Ini pakai kail 4 ya, pakai kail 4 nomor 4 kecil. Oke nih, kita ikat kailnya. Kita ikat kailnya.
Nah, jarak dari kili-kili ke kail itu jangan jauh-jauh ya, segini aja nih. Nah, segini aja, jangan jauh-jauh. Oke, kita mulai ikat kailnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sip, tahan. Kita masukin ke lubang yang tersisa. Oke, setelah ini kita tarik. Nah, ini kita gunting kelebihannya. Nah, kayak gini ya, harus digunting. Karena kalau nggak digunting, curiga ikan-ikan itu. Kita pasang lagi di sisi yang lainnya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, kita tarik. Oke, kita gunting kelebihannya. Oke, jadilah rangkaian yang seperti ini nih. Bentar. Tadi kan kita masuk timah ya di sini. Ini langsung nyambung nih ke joran krill. Jadilah rangkaian yang seperti ini. Teman-teman lihat. Ini bisa digunakan untuk cari ikan kiper atau cari ikan baronang. Cuman bedanya itu sebenarnya rangkaiannya sama, ikan kiper dan baronang itu rangkaiannya sama, cuman perbedaan itu cuman di kailnya. Kalau cari baronang pakai kail ukuran nomor 1 kecil, kalau cari ikan kiper pakai ukuran nomor 4 kecil atau 5 kecil. Oke, dan yang terakhir itu bakwannya. Pakai umpan bakwan, jangan pakai umpan udang ya. Pakai umpan bakwan. Dan ada lagi, teman-teman kan biasanya lihat saya itu mancing menggunakan pelampung di spot pohon bakau. Itu kan pakai pelampung ya. Teman-teman juga udah tahu ini kan bisa mungkin ke stopper, pelampung, stopper ya. Itu diatur kedalamannya. Jadi kedalamannya itu harus pas. Jadi itu kalau begini itu tandanya itu umpan itu menggantung. Pelampungnya kalau berdiri begini ya. Tetapi kalau pelampungnya rebah, itu tandanya terlalu dalam. Settingan stopper atasnya terlalu dalam. Jadi kita mesti ambil tengah-tengahnya. Jadi gimana ya? Jadi kita harus turunin stopper atasnya supaya tegak begini. Tapi kita tahu pelampung itu tegak pas di dasarnya. Jadi tidak rebah juga dan tidak terlalu ke atas, tidak terlalu menggantung banget. Jadi dia menggantung tapi di dasar. Nah, itu biasanya dimakan sama ikan kiper dan baronang. Biasanya begitu yang saya pakai. Dan ketika dimakan sekali, dipatok sekali, tutuk, itu jangan langsung gentak kalau pakai pelampung ya. Tapi kita tungguin aja sampai tenggelam. Kalau baronang itu bergetar, ntar biasanya dia tenggelam kalau pakai kalau ukuran nomor 1 kecil ya. Biasanya dia bergetar dulu, terus ntar dia tenggelam pelan-pelan. Nah, itu tinggal angkat aja pelan-pelan, jangan digentak. Nah, kalau ikan kiper biasanya kalau makan pakai settingan pelampung, itu dia matok-matok, tuk tuk tuk. Nah, itu diemin aja sampai dia ngebawa, sampai pelampungnya jalan atau sampai pelampungnya tenggelam. Itu udah angkat aja. Kalau pas gitu udah pasti kena. Nah, untuk yang kedua, untuk settingan yang nggak pakai pelampung, biasa saya pakai di dermaga. Teman-teman juga bisa lihat kan, biasanya saya mancing di dermaga, saya nggak pakai pelampung, saya naikin turunin tuh jorannya. Tapi nggak cepet-cepet begitu naikin turuninnya. Jadi begini nih, ikan kiper itu biasanya saya pakai 3 rangkaian. Kalau nggak dia pakai pelampung, dia melayang-melayang atau pakai glosor. Oke, yang glosor itu saya lempar aja, saya diemin, saya tungguin. Nah, saya mau jelasin yang melayang-melayang kalau di dermaga. Saya biasanya pakai rangkaian ini. Kenapa saya sebut itu rangkaian melayang-melayang? Karena teknik mancingnya itu seperti melayang-melayang. Jadi umpan itu seolah-olah seperti terbawa ombak. Jadi gini cara mancingnya. Jadi kita naikin ya pelan-pelan jorannya, nggak langsung naikin begitu, pelan-pelan, tapi pelan-pelan, pelan-pelan, terus kita turunin pelan-pelan. Seolah-olah itu terbawa oleh ombak. Jadi ikan itu melihat umpan yang bergerak di dalam air, dia biasanya ngejar, ikan kiper terutama, dan berenang juga bisa. Jadi naikin ya pelan-pelan ya, pelan-pelan, terus kita turunin lagi. Biasanya
Pas begitu itu disamber, cetuk, dipatok, cetuk, jangan langsung digentak, diemin dulu. Jadi mesti didiemin dulu, cetuk, cetuk, diemin, cetuk, 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 diemin, masih diemin tuh sampai dia ngebawa nih, sampai udah kasar banget, cetuk, 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 cetuk. Nah itu udah kena tuh kalau begitu tuh. Atau dia ujung jarinya berasa kayak di bawah begitu nih, di bawah pelan-pelan banget, itu udah kena, itu gentak aja udah kalau begitu. Jadi saran saya buat kalian semua, ketika ikan keeper itu memakan umpan untuk pertama kalinya, jangan langsung digentak, harus kita tungguin dulu. Gitu caranya. Jadi kita tungguin, atau terkadang kita diemin nih, dia ngebetot sendiri, dia kena sendiri. Tapi itu jarang-jarang yang begitu. Rata-rata sih saya naikin turunin ya kalau di dermaga ya. Saya naikin, turunin. Nah pas dimakan cetuk, itu saya ikutin tuh, saya kendorin, 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 kendorin. Dia makin kasar tuh pas tuk 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 tuk. Nah kalau kalian udah yakin itu udah berada di dalam mulutnya, umpan itu sudah berada di dalam mulutnya, gentak atau angkat aja, itu juga udah nyantol kok. Itu cara mancing ikan kiper ya di dermaga ya. Jadi saya itu sudah dengar beberapa kali, banyak dari kalian itu mancing ke dermaga marina itu nggak dapat hasil. Bahkan ada yang sampai nginep-nginep. Jangan ya, kalau memang kagak dapat gitu sampai nginep sampai malam ditungguin, itu jangan. Karena ikan kiper atau ikan baronang itu kagak main pada malam hari di Ancol. Jadi mainnya itu pas pagi hari, siang hari, sore hari, dan itu pun kalau airnya pasang dan panas terik. Ingat ya teman-teman ya, sahabat mancing, jangan sampai nginep-nginep. Kalau memang kalian kagak dapat pada hari itu, ya sudah. Yang namanya laut itu kan ya untung-untungan kita juga sih sebenarnya. Saya kagak setiap saat datang ke situ itu dapat, nggak, tidak seperti itu juga. Jadi beberapa kali saya datang itu memang kadang kagak main, kadang itu main. Dan teman-teman juga harus tahu, saya itu mancing ikan kiper itu saya cari tempatnya, titik kumpulnya. Nggak setiap saat dia kumpul di tempat cuci piring, nggak setiap saat dia kumpul di pohon bakau. Jadi kita mesti cari tuh, kadang dia mau pakai rangkaian pelampung, kadang dia mau pakai rangkaian yang melayang-melayang. Jadi itu ya pinter-pinterannya kita lah. Jadi itu ya teman-teman ya. Hmm? Kondisi air Kondisi air. jangan Oh ya, kondisi air ya. Kondisi air nih juga mempengaruhi ya. Kalau teman-teman datang ke dermaga Marina Ancol pas pagi hari dan teman-teman ngeliat di dermaga itu bening sampai kelihatan di dasar-dasarnya, itu nggak ada ikan kiper. Karena mereka takut kelihatan sama kita. Jadi kalau bening begitu saya usulkan ke pohon bakau yang tempatnya agak dalam dan mungkin agak butak di situ. Jadi kita tidak terlalu bisa melihat ke dalam airnya. Disitulah ikan-ikan mengumpul. Kalau airnya bening, itu mereka kagak main. Oke ya teman-teman, jadi pesan saya, eh, kesimpulannya ya dari video ini, mancing ikan kiper itu harus lihat aplikasi Tide Chart dulu. Nanti saya tulis di sini. Tide Chart, jadi dilihat pasang atau surut. Di situ juga bisa ngeliat kira-kira panas atau enggak, panas atau hujan. Jadi kalau mancing ikan kiper atau baronang harus kondisi air pasang atau standar nih, stabil nih, dia nggak turun-turun, jadi dia stabil, sorenya baru naik, itu bisa juga. Atau dia naik terus-terusan tuh pasang, itu bagus. terakhir potongan bawah. Iya tunggu, terus setelah pasang surut air laut, cuaca, benang yang tadi saya bilang ya, benang harus tipis. Benang harus tipis nih, lihat nih, tipis banget tapi kuat. Jadi ikan juga nggak takut makan umpannya. Nah ini rangkaiannya tadi udah saya jelasin ya, begini. Terus kail, yang penting itu kail. Kalau cari ikan baronang, kail ukuran nomor 2, 3 atau 4 kecil itu nggak bakal dapet udah. Jadi pakailah kail nomor 1 kecil dan umpannya juga umpannya bakwan ya. Oke, Kecil. kail kecil. Terus umpannya itu bakwan yang dipotong kecil-kecil. Jangan pakai udang karena kalau pakai udang itu dimakan sama ikan-ikan yang lainnya dulu. Jadi mereka kalah sama ikan-ikan seribing atau ikan petek. Jadi pakailah umpan bakwan. Oke, sahabat mancing, mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan untuk para kalian semua penonton-penonton channel Angler Timur. Jadi kalian bisa mencoba rangkaian ini. Dan maaf-maaf juga saya baru kasih tahu sekarang ya. Jadi mungkin ada beberapa penonton yang sudah datang ke dermaga Marina
dengan kondisi air surut, mereka tetap menunggu sambaran dari ikan keeper atau ikan baronang. Jadi jangan diulangin lagi. Ini udah saya kasih tahu ya tips-tipsnya ya. Jadi selamat mencoba lah untuk kalian semua. Semoga berhasil mendapatkan ikan keeper dan ikan baronang yang biasa saya dapatkan di video-video sebelumnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Mantap.